Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini renungan Injil kita diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Cerita tentang perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkannya anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan, dan terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengar satu-satunya wanita yang memenangkan debat dengan Tuhan Yesus. Coba bayangkan, dia bisa menang debat dengan Tuhan, ya, luar biasa karena imannya. Mungkin kita ingat ada cerita lain di mana seseorang menang debat atau mungkin ya bukan menang debat tapi menang negosiasi dengan Tuhan. Kita ingat Abraham ya yang bernegosiasi dengan Tuhan, di mana Tuhan mau menghukum ya kota Sodom dan Gomora, tetapi Abraham katakan, "Bagaimana kalau ada 50 orang?" Lalu Tuhan bilang, "Ya, saya akan mengampuni." Turun lagi, "Bagaimana kalau ada 45? Bagaimana kalau ada 40? Turun sampai 10. Ya. Tuhan Abraham menang negosiasi dengan Tuhan. Tapi ini bukan saja negosiasi, ya. Dia menang debat karena kelihatan sekali bahwa Tuhan Yesus di situ tidak mau memberikan dahulu. Dia bilang tidak adil makanan untuk anak-anak diberikan dahulu kepada anjing. Ya. Ini mungkin satu hal yang bahasanya juga sangat luas mengapa Yesus memakai istilah anak-anak dan anjing, ya. Tapi yang kita mau lihat hari ini adalah apa yang membuat sang wanita itu dari Sirofenisia menang ya debat dengan Tuhan Yesus, ya kan? Pertama, kita lihat bahwa dia tahu siapa Tuhan itu, ya. Dia tahu seberapa besar, seberapa mulianya, seberapa agungnya Tuhan itu. Ya, dia tahu bahwa Tuhan bangsa Israel itu bukan hanya Tuhan sembarang Tuhan, tetapi Tuhan dari semua orang, termasuk dia sendiri, ya. Dan dia tahu bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan ya semua yang ia ciptakan, ya kan? Jadi dia tahu siapa Tuhan itu. Kedua, dia tahu siapa dirinya sendiri. Dia tahu ya seberapa kecilnya dia di hadapan Tuhan. Bahkan sampai dibandingkan dengan anjing saja, dia tidak jadi masalah dan tidak tersinggung. Kalau kita, sudah tersinggung dulu, malah kita pergi, kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita minta dari Tuhan Yesus seperti dia. Tapi dia tidak tersinggung. Dia tahu dia seorang yang kecil, ya. Dan dia juga mengenal siapa dia
dalam konteks kultur di mana dia hidup, ya, dia lahir sebagai orang apa, ya kan? Dia tahu bahwa bangsanya itu bukan bangsa Israel, dan saat Tuhan Yesus ngomong, Tuhan Yesus berbicara itu bukan istilahnya sebagai Tuhan Allah Bapa Maha Besar, tapi Tuhan Yesus berbicara sebagai dirinya sendiri yang juga adalah manusia, yang dia diutus kepada bangsa Israel. Seorang manusia itu punya keterbatasan, ya kan? Jadi dia mengatakan, saya harus lakukan dulu tugas saya untuk bangsa Israel di mana saya diutus, ya kan? Tetapi yang wanita itu, dia tahu siapa Tuhan dan betapa besarnya, dia tahu siapa dirinya dan betapa kecilnya dia. Terakhir, dia menggunakan argumen, ya, dengan memuliakan Tuhan, bahkan memperbesar Tuhan, ya. Istilahnya Tuhan itu sungguh maha besar sehingga tidak ada yang besar yang bisa lebih daripada kebesaran Tuhan. Jadi semakin kita mengangkat Tuhan, ya, dia mengangkat Tuhan sebegitu besarnya dengan argumen dia bahwa anjing-anjing pun mendapatkan makanan dari remah-remah. Dan memang itulah, ya kan, kita tahu bahwa apa yang jatuh dari meja itu dimakan oleh anjing-anjing dan binatang yang di bawah. Tuhan sudah mendesain semua itu supaya seluruh alam ciptaannya itu semua mendapatkan sesuatu dan semua dihidupi. Jadi dengan dia menggunakan argumen yang membesarkan dan memuliakan Tuhan, Tuhan Yesus tidak lagi bisa menjawab apa-apa kecuali memberikan apa yang dia inginkan, karena dia berbicara dengan benar dan dengan imannya dia membesarkan Tuhan. Jadi terjadilah padanya, ya, menurut imannya. Sungguh luar biasa. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Bapak Ibu, kalau kita mau mendapatkan sesuatu dan kita tahu betapa di luar, ya, di luar daripada sesuatu yang istilahnya mungkin, ya, dalam konteks hidup kita, siapa kita dan lain sebagainya, baiklah kita memohon dengan memuliakan, ya, memperbesar kemuliaan Tuhan. Dan dari situ, ya, dan dari pengenalan akan betapa kecilnya kita dan betapa besarnya Tuhan, ya, kita, ya, dengan iman yang besar, Tuhan akan mengabulkan doa kita. Semoga, ya, kita punya iman juga seperti sang wanita dari Sirofenisia ini yang sungguh mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan menang debat dengan Tuhan Yesus. Mari jangan kita takut, karena Tuhan kalau bisa memberikan iman yang besar kepada dia, dia pun juga bisa memberikan iman yang besar kepada kita semua. Dan semoga namanya dimuliakan di dalam iman kita. Amin.